Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alam Permana dari SDN 1 Ngadirojo. Saya akan membawakan cerita tentang asal-usul nama Pacitan. Asal-usul nama Pacitan. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya menghindar mundur karena merasa terdesak saat melakukan perang gerilya melawan Belanda. Mereka menuju arah timur, menyusuri pantai laut selatan, dan memasuki hutan belantara, menuruni jurang, menaiki tebing dan pegunungan. Akhirnya, sampailah mereka di Bukit Gunung Puger dan mereka beristirahat. Pengikut Pangeran Mangkubumi berjumlah 12 orang. Salah satunya bernama Stroketipo yang bertugas merawat kuda. Semua merasa lelah ketika melakukan perjalanan. Dengan memberanikan dirinya, Stroketipo menghadap Pangeran Mangkubumi. "Ada apa kau menghadapku, Strok?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar dan haus Pangeran dan teman-teman," jawab Stroketipo. "Apa kamu tidak lelah, Strok?" Pangeran Mangkubumi bertanya kembali. "Tentu saja hamba lelah, Pangeran. Namun hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman. Itu pun jika Pangeran mengizinkan," jawab Strok. "Tentu saja aku mengizinkanmu, Strok. Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu saat ini. Jasa-jasamu tidak akan kulupakan, Strok," jelas Pangeran Mangkubumi. Stroketipo berjalan menelusuri perbukitan tandus. Ia mencari buah-buahan yang dapat dimakan dan sumber air lainnya yang dapat menghilangkan dahaga. Stroketipo menemukan banyak pohon buah-buahan di tempat itu. Beberapa buah sudah ia dapat di tempat itu. Salah satunya buah pace yang bentuknya jelek dan baunya pun menyengat. Namun saat berjalan kembali, Stroketipo merasa haus dan lapar sekali. "Aku merasa haus dan lapar sekali. Tapi bagaimana ya nasib Pangeran dan teman-teman jika aku harus memakan buah-buahan ini?" gumam Strok. Karena tak kuat menahannya, Stroketipo langsung mengambil buah pace. Ia peras airnya untuk diminum dan memakan daging buahnya. Setelah kenyang, Stroketipo meneruskan perjalanannya kembali. Setelah sampai di tempat semula, Stroketipo langsung memberikan buah-buahan yang dibawa kepada Pangeran Mangkubumi. "Mengapa kamu tidak ikut makan apa yang kamu dapat ini, Strok?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Hamba tadi sudah makan sedikit di hutan, Pangeran," jawab Strok. Pangeran Mangkubumi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari-hari selanjutnya, Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya belum merasa kekuatannya pulih kembali. Berbeda dengan Stroketipo yang semakin hari semakin kuat dan sehat saja. Pangeran Mangkubumi sampai heran melihatnya. Sampailah suatu hari, Pangeran Mangkubumi memanggil Stroketipo untuk menghadap. "Iya, Pangeran, hamba menghadap," kata Stroketipo sambil ketakutan. "Kamu kelihatan sangat ketakutan, Strok. Tenanglah, aku tidak akan menghukummu. Aku hanya ingin berterima kasih atas pertolonganmu setiap hari. Namun, aku hanya ingin bertanya kembali. Mengapa kamu semakin hari semakin kuat dan sehat saja? Padahal aku dan teman-temanmu belum merasa kekuatan ini pulih kembali," tanya Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Selama ini hamba memakan dan minum air perasan buah pace. Mungkin karena itulah kekuatan hamba pulih kembali," jawab Stroketipo. "Benarkah? Jadi selama ini kamu memakan dan minum air perasan buah
Pace yang bergantungan di pohon itu? Tanya Pangeran Mangkubumi sambil menuju pohon yang kelihatan dari sana. Benar Pangeran, hamba tak berani menyuguhkan buah itu kepada Pangeran. Hamba takut Pangeran tak menyukainya. Stroketipo berusaha menjelaskan. Tak apa Stro, aku sendiri juga berpikiran bahwa buah pace itu tak enak untuk dimakan. Namun kekuatanmu pulih kembali karena memakan dan minum air perasan buah pace. Aku ingin sekali mencobanya, Stro. Baiklah Pangeran, hamba akan menyediakannya untuk Pangeran. Stroketipo mengambil buah pace, diperas airnya dan dibuang kulit buahnya. Air perasan buah pace itu dimasukkan di tempurung kelapa. Air perasan buah pace itu langsung memberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkubumi langsung meminumnya. Pangeran Mangkubumi merasa kekuatannya pulih kembali. Perlahan keletihannya mulai berkurang. Pangeran Mangkubumi menyuruh semua pengikutnya untuk memakan dan minum air perasan buah pace itu. Kini kekuatan mereka bisa pulih kembali. Ketahuilah bahwa kita semua selamat karena jasa Stroketipo. Untuk itu, kalian semua jadi saksi bahwa perjuangan kita berhasil. Maka, aku akan memberikan daerah Pace sampai Wetan sampai ke timur. Daerah Pace sampai Wetan, daerah Pace Wetan, daerah Pacetan. Ya, ini daerah Pacetan menjadi Kabupaten Pacitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.